Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Sebelum lanjut ke video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel saya, subscribe terlebih dahulu, like dan juga share ke media sosial, baik itu ke grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Facebook teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya, terima kasih sudah mendukung channel saya. Dan di sini saya akan coba membahas tentang mikrotik kembali teman-teman ya. Yaitu mikrotik RB941 lagi teman-teman ya. Dan juga untuk TP-Linknya di sini saya akan menggunakan TP-Link TLWR820 teman-teman. Ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. WR820 nanti kita akan coba ini gunakan sebagai akses point teman-teman ya. Dan sebelum kita ke TP-Linknya, nanti di sini kita coba setting dulu di mikrotiknya teman-teman ya. Yang dimana di sini ada header 1, header 2, header 3 dan juga header 4 teman-teman ya. Header 1 nanti ini untuk penerimaan internet dari ISP teman-teman ya. Langsung dari ISP nanti. Header 2 ini untuk ke PC teman-teman ya. Jadi ini nanti akan kita berikan akses internet untuk PC ataupun hub teman-teman ya, ataupun juga switch teman-teman. Ini bisa kita konfigurasikan. Nah, untuk header 3 dan juga header 4 ini nanti kita buat IP-nya itu IP break saja teman-teman ya. Kita satukan, jadi menggunakan satu IP address untuk dua header ini teman-teman ya. Nanti header 3 header 4 ini yang akan kita buat hotspot ke TP-Link ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita buka saja Winbox-nya teman-teman ya. Silakan teman-teman buka Winbox-nya. Jangan lupa kita hubungkan terlebih dahulu untuk powernya teman-teman ya. Power di mikrotiknya sampai nyala seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan juga kabel UTP dari header 2 itu ke PC teman-teman ya, atau ke laptop yang akan kita gunakan untuk men-setting teman-teman, setting mikrotik ini teman-teman. Dan juga jangan lupa kita hubungkan juga ini kabel UTP yang dari ISP teman-teman ya. Dari ISP nya ke header 1. Ini teman-teman masukkan saja seperti ini ke header 1 teman-teman ya. Ini kita taruh saja teman-teman ya, biar aman. Oke, ini sudah langsung muncul teman-teman ya. Nah, kalau misalkan IP address-nya masih 000 seperti ini masih belum ada konfigurasi di mikrotiknya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk mikrotiknya baru teman-teman beli, biasanya ini untuk loginnya ini masih admin teman-teman ya, admin, dan juga passwordnya ini masih kosong teman-teman ya, belum teman-teman rubah. Ini bisa dirubah nanti di pengaturan di dalam mikrotiknya. Oke, kita klik connect saja teman-teman ya. Oke, ini kita sudah masuk di tampilan Winbox-nya teman-teman ya. Seperti ini. Ini belum ada konfigurasi apapun teman-teman ya. Yang baru akan kita coba konfigurasikan. Oke, langkah pertama kita harus ambil terlebih dahulu internetnya dari ISP ke mikrotik teman-teman ya. Mikrotiknya ini kita masih belum mendapatkan internet sama sekali teman-teman ya. Contoh, kita bisa klik saja di terminal, kita ping ke 8888.8.8.8 teman-teman ya. Nah, statusnya masih no route
host, berarti mikrotiknya masih belum mendapatkan internet sama sekali teman-teman ya. Jadi langkah pertama di sini kita harus mengambil terlebih dahulu internetnya dari ISP. Nah, kita ambil ke mikrotiknya yang nanti akan kita bagikan ke klien, yaitu ke header 2, header 3 dan juga header 4 teman-teman ya, seperti itu. Oke, caranya langkah pertama kita masuk ke menu IP teman-teman ya. Ke menu IP ini untuk pengambilan internet dari ISP terlebih dahulu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman pilih DHCP client. Nah, di sini kita cek dulu IP-nya teman-teman ya, IP address. Nah, IP address di sini masih kosong teman-teman ya. Belum kita buat sama sekali teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke DHCP client, yaitu caranya ke IP DHCP client teman-teman seperti ini. Ini untuk pengambilan internet dari ISP. Selanjutnya teman-teman pilih tab add atau tambah seperti ini teman-teman ya. Silakan teman-teman tambahkan saja seperti ini. Nanti akan ada tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, untuk interface-nya teman-teman pilih yang header 1. Untuk pengambilan internet dari ISP, teman-teman pilih header 1 teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman tinggal klikkan apply. Oke. Tunggu statusnya sampai berubah menjadi bound teman-teman. Dan ini kita sudah mendapatkan internet teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di list address listnya teman-teman ya, atau IP address-nya ini sudah terisi otomatis setelah kita setting DHCP client-nya atau pengambilan internet dari ISP-nya teman-teman ya. Jadi ini akan otomatis terisi di address list teman-teman ya, untuk header 1-nya. Untuk header 2, header 3, header 4-nya itu kita buat manual teman-teman ya. Nah, untuk mengeceknya mikrotik kita mendapatkan internet atau belum, teman-teman bisa cek di terminal teman-teman ya. Terminal teman-teman ketikkan ping 8.8.8.8 seperti ini teman-teman. Nah, kalau statusnya sudah seperti ini, berarti mikrotik kita sudah mendapatkan internet teman-teman ya, yang bisa kita bagikan ke klien seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita akan coba membagikan atau membuat header 2 itu untuk ke PC teman-teman ya. Header 3 dan header 4 nanti yang akan kita buat menjadi IP breaks-nya teman-teman ya. Nah, itu akan kita buat menjadi hotspot. Nah, kita buat IP address terlebih dahulu untuk PC-nya teman-teman ya. Jadi langkahnya saya close dulu ini teman-teman ya. Ke IP untuk pembuatan IP address teman-teman ya. Yang baru mencoba teman-teman pilih IP, selanjutnya teman-teman pilih address teman-teman ya. Nah, di sini di menu address teman-teman tambahkan atau add lagi teman-teman ya, seperti ini. Nah, untuk addressnya silakan teman-teman buat IP addressnya terserah, itu teman-teman mau pakai kelas A, kelas B ataupun kelas C-nya teman-teman ya. Di sini saya pakai kelas A saja biar lebih simple teman-teman ya. Titik 1/24 teman-teman ya. 10.10.10.1/24. Selanjutnya teman-teman pilih interface-nya. Ini IP yang kita buat ini untuk interface berapa teman-teman, atau untuk header berapa. Nah, di sini kita buat untuk header 2 terlebih dahulu teman-teman. Header 2 ini berarti yang terhubung ke laptop kita ini teman-teman ya. Laptop kita ini atau ke PC yang nanti akan kita bisa setting ke TP-Link teman-teman, seperti itu. Kita bagikan lagi. Selanjutnya kita apply. Oke teman-teman ya. Langkah pertama kita buat IP address-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk address di header 2 ini kita sudah selesai. Kalau misalkan header 3 dan header 4-nya teman-teman tidak buat breaks, ini bisa teman-teman tambahkan lagi teman-teman ya. Bisa teman-teman add lagi di sini. Teman-teman tinggal pilih header 3 dan header 4. Nah, berhubung untuk hotspotnya itu nanti kita akan buat breaks. Jadi ini kita tunggu dulu teman-teman ya. Jadi kita harus buat konfigurasi breaks-nya terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita ke pembuatan address list, teman-teman buat dulu breaks-nya. Jadi di sebelah kiri teman-teman klik dulu menu breaks, teman-teman, ada menu breaks di sini, silahkan teman-teman klik. Nah, di breaks ini ada breaks, ada vote, VLAN dan sebagainya teman-teman ya.
Nah, kita dipilih di menu break saja. Selanjutnya teman-teman pilih tambahkan teman-teman. Nah di sini untuk namanya silakan teman-teman bebas terserah teman-teman. Contoh misalkan di sini breaks terserah ya, misalkan konfigurasi breaks hotspot gitu aja teman-teman ya, konfigurasi breaks hotspot. Ini sudah untuk namanya. Selanjutnya teman-teman di paling bawah ada DHCP snooping, silakan teman-teman checklist saja, dan bawahnya juga silakan teman-teman checklist lagi untuk add DHCP optionnya. Selanjutnya teman-teman apply. Oke teman-teman. Nah ini kita sudah buat nama untuk konfigurasi breaks-nya teman-teman ya. Di sini lagi hujan gede teman-teman ya, jadi mohon maaf kalau misalkan suaranya kurang jelas. Oke lanjut, selanjutnya kita buat ke menu portnya teman-teman ya. Nah di sini port mana saja yang akan kita buat breaks-nya teman-teman ya, atau akan kita satukan untuk satu IP address-nya. Silakan teman-teman pilih port, selanjutnya add kembali teman-teman ya. Nah interface-nya ini header berapa saja yang akan teman-teman buat breaks. Nah tadi kan header 3 dan juga header 4 teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau dari header 2, header 3, header 4, berarti tinggal teman-teman pilih saja. Di sini kita pilih header 3 teman-teman ya. Untuk breaknya konfigurasi break hotspot, karena baru kita buat satu teman-teman. Breaknya itu bisa kita buat beberapa teman-teman, terserah teman-teman saja. Ini kita baru buat satu, konfigurasi break hotspot. Nah, kalau sudah teman-teman tinggal klikkan apply, selanjutnya oke. Nah ini baru header 3 teman-teman ya. Jadi yang akan kita satukan IP-nya yaitu header 3 dan header 4. Berarti teman-teman buat lagi satu lagi konfigurasinya, teman-teman add lagi. Interface-nya teman-teman tambahkan header 4. Breaknya di konfigurasi break hotspot teman-teman ya. Selanjutnya apply, oke. Nah ini header 3 dan header 4 itu disatukan ke konfigurasi break hotspot nantinya teman-teman ya. Ini belum kita buat IP-nya teman-teman ya. Ingat, ini belum kita buat IP address-nya. Untuk cara pembuatan IP address-nya sama teman-teman ya. Teman-teman pilih IP, lainnya address. Nah di sini di address list baru kita buat IP address-nya untuk konfigurasi breaks ini teman-teman ya. Portnya itu tadi port header 3 dan header 4 yang kita buat, itu bisa kita tambahkan di portnya, terserah kita teman-teman. Selanjutnya kita add saja seperti ini teman-teman ya. Nah ini mau kita buat IP berapa untuk breaks-nya atau hotspotnya teman-teman ya, terserah kita. Tadi kan kita buat 10, kita buat yang simpel aja teman-teman, kita pakai 20.20.20.1/24 seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya ini, nah interface-nya kita nggak pilih header 2, header 3 ataupun header 4 teman-teman ya, ataupun WLAN-nya. Tapi yang kita pilih itu konfigurasi break hotspot. Nah, karena di konfigurasi break hotspot ini sudah kita satukan yaitu portnya, port header 3 dan header 4 teman-teman. Jadi header 3 dan header 4 nanti akan mendapatkan IP-nya itu 20.20.20.1 untuk gateway-nya teman-teman. Kita apply saja, selanjutnya oke teman-teman. Nah itu cara untuk pembuatan breaks teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau di breaks saja. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak di breaks, ya berarti teman-teman bisa buat seperti ini saja. Tinggal teman-teman pilih headernya, header 3 atau header 4 seperti itu teman-teman. Jadi tambah konfigurasi lagi seperti itu. Nah kalau misalkan kita sudah pembuatan IP address-nya, ini kita baru membuat IP address-nya teman-teman. Selanjutnya kita kan harus memberikan internet teman-teman ya, dan pembuatan hotspotnya juga. Nah langkah selanjutnya kita ke pembuatan NAT terlebih dahulu teman-teman. Caranya yaitu teman-teman pilih menu IP teman-teman, di sini ada IP. Selanjutnya teman-teman pilih firewall teman-teman. Teman-teman pilih menu IP, selanjutnya firewall. Nah untuk di firewallnya di sini ada filter ruler, NAT, Nano, RAW, dan selanjutnya teman-teman. Nah di sini kita pilih yang menu NAT saja teman-teman. Nah di NAT teman-teman jangan lupa add kembali teman-teman, add kembali seperti ini.
Selanjutnya di tab general, ada tab general teman-teman di sini. Untuk chainnya masih tetap itu search NAT teman-teman ya, tidak ada perubahan. Yang teman-teman rubah di sini hanya out interface-nya teman-teman ya. Untuk out interface-nya silakan teman-teman rubah menjadi header 1 teman-teman ya, header 1 seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih ke tab action. Di tab action teman-teman pilih masquerade. Jadi konfigurasinya di sini hanya di menu general, teman-teman outputnya rubah header 1, action teman-teman rubah masquerade. Selanjutnya apply, oke. Nah di sini kita buat satu, yaitu outputnya header 1, kita buat 2 teman-teman ya, outputnya ke WLAN juga. Takut WLAN-nya mau kita gunakan lagi. Jadi di general, kalau tadi outputnya ini ke header 1, selanjutnya kita pilih WLAN saja teman-teman ya. Kita pilih WLAN. Selanjutnya actionnya sama, kita buat masquerade lagi. Selanjutnya apply, oke. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk WLAN ini kalau misalkan MikroTik 941 ini kan include dengan WLAN-nya teman-teman ya. Jadi ada wireless-nya di sini nih. Ada wireless yang bisa kita gunakan langsung untuk WiFi di ruangan yang langsung di dekat MikroTik-nya teman-teman. Itu bisa kita buat. Jadi kita buat di NAT-nya itu untuk WLAN-nya juga teman-teman, untuk outputnya. Oke, untuk pembuatan IP address sudah selesai teman-teman ya. NAT juga kita sudah selesai pembuatannya. Jadi kan tadi langkah pertama kita pengambilan internet dari ISP teman-teman ya, dari ISP itu ke IP DHCP client. Selanjutnya pembuatan IP address-nya teman-teman ya, baik itu secara langsung di address list ataupun pembuatan di breaks-nya teman-teman ya. Nah langkah ketiga tadi kita ke pembuatan NAT teman-teman ya. Nah selanjutnya setelah kita pembuatan NAT teman-teman ya, di sini kita ke DHCP server. Nah apa sih fungsi untuk DHCP server ini teman-teman ya? Jadi DHCP server ini kan memberikan IP address secara otomatis kepada kliennya teman-teman ya, atau ke perangkat yang terhubung, baik itu ke MikroTik-nya secara langsung ataupun ke TP-Link teman-teman ya, atau hotspot yang dibuat seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak dibuat DHCP server di sini, itu bisa saja teman-teman ya. Jadi teman-teman masukkan IP secara manual yang dibuat di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman terkoneksi ke header 3 atau header 4 ke breaks di sini teman-teman ya, password ini berarti teman-teman harus masukkan secara manual IP address-nya, yaitu 20.20.20.1 untuk gateway-nya, 20.20.2.4.3 sampai 254 itu secara manual teman-teman ya. Nah makanya biar lebih enak itu di sini sediakan DHCP server agar kita tidak repot-repot memberikan IP address kepada klien secara manual. Jadi biar diberikan oleh server secara otomatis seperti itu teman-teman ya. Nah caranya yaitu teman-teman bisa klikkan di sini DHCP setup teman-teman ya. Selanjutnya di DHCP, oke saya ulangi teman-teman ya. Teman-teman untuk pembuatan IP address DHCP atau secara otomatis pembuatannya, teman-teman pilih IP, selanjutnya DHCP server teman-teman ya. Nah di sini teman-teman silakan pilih DHCP setup. Teman-teman jangan pilih add teman-teman ya, tapi di sini teman-teman pilih DHCP setup seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya interface mana yang akan teman-teman buat DHCP teman-teman ya. Yang kita buatkan di sini hanya header 2, itu untuk PC kita atau laptop kita teman-teman ya. Dan selanjutnya itu konfigurasi break itu sudah termasuk port 3 dan juga port 4 teman-teman ya. Kita buat ke konfigurasi break terlebih dahulu teman-teman ya, seperti ini. Selanjutnya itu kita pilih next saja. Nah kita cek dulu di sini untuk DHCP address space-nya teman-teman ya, 20.20.20.0. Ini sama tidak dengan yang kita buat di sini teman-teman ya. Nah untuk konfigurasi break di sini saya pakai 20. Ini sudah sesuai teman-teman ya. Kita tinggal next saja.
Nah untuk gateway-nya ini 20.1, oke teman-teman ya. Next, nah untuk address keluarnya, berarti yang akan dibagikan ke klien itu mulai dari 20.2 sampai 20.254. Ini bisa kita rubah teman-teman ya. Teman-teman bisa dirubah misalkan dari 2 sampai 10 aja itu bisa. Jadi nanti hanya untuk 10 klien saja. Ini berarti sampai 254. Berarti ini full teman-teman ya. Selanjutnya kita next saja. DNS servernya ini nggak usah dipakai teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau dipakai itu bisa kita kosongkan saja seperti ini, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Selanjutnya kita next lagi teman-teman. Oke, ini kita sudah selesai pembuatan DHCP servernya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, nah untuk PC juga dia ada duanya. Kalau misalkan teman-teman mau dibagikan ke lab misalkan ya, dibuat lab, itu teman-teman bisa di DHCP kan lagi teman-teman ya. Kita teman-teman pilih DHCP setup. Nah ini untuk interface-nya sama seperti tadi, teman-teman pilih header 2, next. Ini tinggal kita next saja teman-teman ya. Tapi kita cek dulu ini sudah sesuai atau tidak teman-teman ya. Oke, kita next saja teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau sudah selesai pembuatan di DHCP servernya, berarti kita tinggal satu konfigurasi lagi atau satu langkah lagi teman-teman ya, yaitu IP hotspot teman-teman. Nah untuk pembuatan hotspot, berarti kita tinggal pilih menu IP. Semuanya itu ada di menu IP teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih menu IP. Selanjutnya di sini ada hotspot teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik saja hotspot seperti ini. Nah di hotspot teman-teman pilih server teman-teman ya. Nah di server di sini belum ada yang kita buat teman-teman ya. Belum ada settingan yang kita buat dijadikan hotspot teman-teman. Nah untuk pembuatan hotspot, untuk header 2 itu kan kita tidak bisa buat hotspot teman-teman ya. Kenapa? Karena header 2 itu khusus untuk PC kita, untuk setting nih di sini, atau untuk lab. Jadi kalau misalkan untuk lab itu tidak bisa kita buat hotspot teman-teman ya. Jadi cukup sampai di DHCP server saja. Nah untuk hotspot itu kan, kalau untuk hotspot kita memerlukan yang namanya perangkat lain, yaitu TP-Link. Ini teman-teman, yang nanti dari TP-Link ini kita hubungkan ke header 3 atau ke header 4 yang sudah kita break tadi teman-teman ya. Nah untuk pembuatan hotspot, teman-teman tinggal di sini klikkan hotspot saja seperti ini teman-teman ya. Nah di sini untuk tujuannya atau interface-nya kemana? Di sini kita pilih ke konfigurasi breaks teman-teman ya. Seperti ini kita klik saja. Karena di konfigurasi break hotspot ini sudah kita buat portnya itu port header 3 dan header 4 teman-teman ya. Kita next saja. Untuk IP-nya di 20 teman-teman ya. Oke, kita next lagi. Ini kita next saja teman-teman. Kita next lagi. Ini kita next lagi. Nah untuk DNS servernya kita kosongkan saja, kita next. Nah untuk DNS name nya kita bebas teman-teman ya. Contoh misalkan kita mau ketikkan sini www.bagus.net. Ini untuk kita login ke browsernya teman-teman. Kalau misalkan kita login ke hotspot yang kita buat itu tidak masuk teman-teman ya, tidak masuk ke menu login. Nah teman-teman bisa ketikkan ini di browser teman-teman, yaitu www.bagus.net. Terserah, ini teman-teman bisa buat bebas teman-teman. Ini untuk login ke hotspotnya teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal next saja. Nah di sini ada untuk login pertama kali yang teman-teman bisa buat teman-teman ya. Contoh misalkan di sini saya buat admin, ininya juga admin. Ini bisa kita buat nanti teman-teman ya. Nah, untuk cara pembuatan user login saya sudah buat teman-teman ya. Pembuatan hotspot juga saya sudah buat videonya. Silakan teman-teman tinggal scroll saja ke bawah di channel saya. Itu sudah saya buat banyak tentang mikrotik teman-teman ya. Sampai ke raw manual itu sudah saya buat teman-teman. Oke, ini kita coba next saja. Oke. Nah di sini kita sudah selesai pembuatan atau pengkonfigurasian di mikrotiknya teman-teman ya.
Jadi teman-teman selanjutnya atau langkah selanjutnya teman-teman tinggal konfigurasikan di TP-Link-nya. Kalau sudah dikonfigurasikan di TP-Link-nya, teman-teman tinggal hubungkan dari mikrotik, baik itu di header 3 atau header 4, itu langsung ke TP-Link-nya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini bisa dibagi bandwidth teman-teman ya, atau enggak itu terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau membagi bandwidth di sini, silakan teman-teman ke QQS di sini teman-teman ya, ke QQS di sini. Nah, di sini teman-teman bisa bagi bandwidthnya. Di sini teman-teman add. Nah, untuk cara pembagiannya saya sudah buat teman-teman caranya. Silakan teman-teman scroll saja video saya sebelum-sebelumnya. Teman-teman pilih saja playlist teman-teman ya, playlist. Nah, situ tentang mikrotik itu sudah lengkap. Pembuatan simple queue sudah saya jelaskan juga di videonya teman-teman ya. Raw ataupun manual di sini teman-teman silakan tinggal scroll saja. QQ3 juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya teman-teman ya. Oke, untuk cara setting di TP-Link TLWR820 sebenarnya ini juga sudah saya review teman-teman ya, atau sudah saya buat kontennya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebenarnya tinggal buka saja video saya, atau kita coba saja teman-teman ya, kita coba setting saja seperti itu teman-teman. Jadi mikrotiknya kita close terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya, kita close. Oke, ini kita close saja. Kita coba masuk di sini teman-teman ya. Kita coba setting. Nah, ini jangan lupa teman-teman hubungkan seperti ini. Selanjutnya ini hubungkan ke PC kita teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita cek di layar desktop juga. Kalau sudah terhubung seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk masuknya biasanya di sini ada untuk loginnya juga teman-teman ya. Kita coba ke browser, ini masuk enggak ya? Kita ketikkan TP-Link wifi.net ini coba. Oke, ini udah masuk. Aduh, loginnya apa ya? Saya lupa. Kita coba saja teman-teman ya. Calvin 04. Kita coba saja teman-teman. Soalnya ini sudah saya konfigurasikan teman-teman. Semoga saja ini berhasil masuk. Oke, ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, di sini hal pertama teman-teman di sini bisa pilih modenya teman-teman ya. Ini akan kita buat menjadi apa? Di sini untuk akses point teman-teman ya. Kita pilih oke saja. Berarti ini sudah untuk akses point. Nah, di sini untuk namanya apa teman-teman? Nama SSID-nya ya akan muncul nanti sebagai internetnya teman-teman. Sini coba kita pakai udah bagus net saja teman-teman ya. Passwordnya kita kosongkan saja teman-teman ya. Kita save. Oh, ini harus pakai ya. Ini kita cek di sini teman-teman. Untuk passwordnya kita masukkan saja 724. Silakan untuk passwordnya teman-teman cek saja di belakang bagian sini teman-teman ya. Ini kita save saja seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal klik next lagi teman-teman. Ini kita tunggu saja teman-teman.
Nah ini kita tidak mendapatkan internet. Kenapa? Karena ini tidak kita hubungkan ke internetnya teman-teman. Oke, kita hubungkan saja langsung ini ke internetnya teman-teman. Oke, untuk wirelessnya kita dicek di settingan wirelessnya saja teman-teman ya. Di sini kenapa networknya ini tidak mendapat internet, karena ini tidak kita colokan langsung ke internet teman-teman ya, karena kita setting hanya di PC saja. Kita cek ke wireless saja langsung teman-teman ya. Kita cek ke wireless di sini. Untuk networknya nanti Bagus Maulana teman-teman ya. Nah di security-nya ini kita hilangkan saja teman-teman, atau kita nonkan seperti ini. Kenapa? Karena ini kita akan buat DHCP atau hotspot teman-teman ya. Kita hotspot di mikrotiknya. Ini kita nonkan saja untuk security-nya. Kalau sudah, ini bisa kita save saja teman-teman ya, seperti ini. Oke, kalau sudah di save, sudah selesai teman-teman, sudah selesai. Jadi itu konfigurasi di TP-Link WR820N ini simple sekali teman-teman ya, untuk setting di access point-nya teman-teman, seperti itu. Jadi ini tinggal kita hubungkan saja ke header 3. Ini kita tinggal hubungkan ke header 3 atau ke header 4-nya teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini kita close saja. Nah di sini kita coba cek. Nah di sini ada Bagus Net teman-teman ya. Ini yang sudah terhubung ke mikrotik langsung teman-teman ya. Ke mikrotik langsung itu ke header 3. Headernya teman-teman bisa pilih saja, baik ke header 3 atau ke header 4, terserah teman-teman ya. Karena header 3 dan header 4 itu sudah di bridge teman-teman dengan IP yang sama, yaitu 20.20.20.1 teman-teman. Nah ini kita sudah masuk. Setelah kita pilih tadi yaitu Bagusnet teman-teman ya. Di sini kita pilih Bagusnet. Ini kita belum mendapatkan internet karena kita belum login. Karena header 3 dan header 4 kita buat hotspot login teman-teman. Nah tadi pembuatannya kita baru buat satu user teman-teman, yaitu admin, dan juga password loginnya yaitu admin. Nah untuk login ini nanti teman-teman bisa buat teman-teman, ini juga bisa dibuat voucher teman-teman ya. Untuk cara pembuatannya silakan teman-teman roll saja di channel saya teman-teman ya. Silakan teman-teman roll, teman-teman cari saja playlist teman-teman ya. Playlist di situ ada tentang mikrotik teman-teman ya. Kan di playlist saya banyak teman-teman, ada tentang mikrotik, Cisco, desain grafis, dan juga yang lainnya teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mikrotik, nanti di situ banyak pilihan. Teman-teman mau tentang konfigurasi apa teman-teman. Ini tinggal kita okekan saja teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk teman-teman ya. Kita coba cek kita sudah mendapatkan internet atau tidak teman-teman ya. Kita klik di YouTube-nya teman-teman. Ini teman-teman ya, ini sudah langsung masuk ke settingan ini teman-teman ya, yang kita setting tadi. Oke teman-teman, bisa lihat di sini sudah mendapatkan internet teman-teman ya. Kita bisa buka saja seperti ini teman-teman. Oke, mantap. Oke, sudah. Nanti saya kena hak cipta teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe channel saya teman-teman ya. Channel saya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama Bagus Maulana. Oke, kita buka saja di sini. Ada juga Budak Receh teman-teman. Nah ini channel pertama saya teman-teman ya. Bagus Maulana.
silakan teman-teman subscribe channel saya teman-teman ya, Bagus Maulana. Ini channel pertama saya ya, dukung terus channel saya teman-teman ya, biar saya semakin semangat untuk membuat channel-channel lainnya lagi teman. Nah, saya juga membahas tentang recehan teman-teman ya, yaitu budak receh teman-teman ya. Jadi di channel saya yang kedua, di sini saya membahas tentang aplikasi-aplikasi penghasil dolar atau uang teman-teman ya, baik itu yang tipu-tipu ataupun terbukti membayar. Di sini saya coba bahas teman-teman ya. Ini untuk nama channelnya itu Budak Receh teman-teman ya. Silakan teman-teman subscribe juga channel saya yang kedua, itu Budak Receh. Nah, di sini saya sudah bahas tentang aplikasi-aplikasi baik itu penipu teman-teman, baik itu yang terbukti membayar teman-teman ya, baik itu game ataupun aplikasi ataupun situs yang membayar sudah saya buat di sini teman-teman. Silakan teman-teman subscribe teman-teman. Ada juga channel saya yang ketiga, yaitu BM Cover teman-teman. Ini teman-teman, ini baru 13 subscribe teman-teman ya. Boleh teman-teman subscribe juga, namanya BM Cover teman-teman ya. Ini tentang musik-musik ya, teman-teman lagi santai ataupun lagi bekerja bisa mendengarkan musik-musik yang saya buat di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya review hari ini teman-teman ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru mencoba atau mau membuat usaha di bidang internet, silakan teman-teman boleh gabung dengan saya. Yuk kita belajar bareng-bareng sini teman-teman. Saya juga di sini masih belajar teman-teman, masih banyak belajar. Oke, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job teman-teman.